Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa nusalli wa nusallimul basyirin nadhir sayyidina wa maulana Muhammad al-qail fi hadisih ya Uqbah ala ukhbiruka bi afdali ahli dunya wa ahli al-akhirah tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus para kiai yang merupakan narasumber atau pemberi materi rutin pengajian-pengajian di Masjid Raya Asmaul Husna dari Akhinal Karim Kiai Nazaruddin. Salah lagi nyebutnya. Nasruddin bukan Nazaruddin. Nazaruddin itu kiainya, gurunya beliau. Kiai Hambali, Kiai Juhaidi, yang alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur. Amin ya robbal. Amin atuh Bu. Nu amin aja dipaksa. Ya Allah, pelit amat. Didoain guru-gurunya. Ada yang mewakili dari pengurus DKM Masjid Raya Asmaul Husna, Bapak Slamet Riyadi, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk semangat menghidupkan dan memakmurkan Masjid Raya Asmaul Husna. Karena hari ini banyak orang yang berani berjuang, bertaruh keselamatannya, naruh drum di tengah jalan untuk mengumpulkan donasi demi membangun masjid, ya, demi membangun masjid. Giliran masjidnya udah jadi kosong, kan banyak terjadi gitu, betul ibu-ibu? Padahal naruh drum di tengah jalan, kemudian ngumpulin donasi berdiri di tengah jalan, resikonya itu besar sekali. Tapi berani, giliran masjidnya udah jadi, nggak berani jihad yang lebih maksimal. Untuk apa? Memakmurkan masjidnya. Nah, maka lebih penting dari sekedar membangun masjid adalah memakmurkan masjid itu sendiri. Masjid bukan hanya sekedar untuk sholat dan ibadah-ibadah mahdhah saja, tapi juga harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk jamaahnya menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu ustazah yang juga menjadi narasumber di Majelis Ta'lim Ummahat Asmaul Husna, mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Ibu-ibunya, ibu-ibu Majelis Ta'lim Jamaah Asmaul Husna pun semangat, karena di antara masjid yang luar biasa aktifnya di sekitar Tangerang Raya, salah satunya adalah Masjid Asmaul Husna. Pengajiannya dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai ketemu Sabtu. Luar biasa. Ada pengajiannya. Di tempat lain masjid paling kajian Sabtu pagi, Ahad pagi. Di Asmaul Husna bukan hanya pagi subuh, tapi pengajian-pengajian lain pun penuh dengan kegiatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau mengambil kesempatan yang mana untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, biar kita tambah ilmu. Ketika kita bertambah ilmu, ibadah kita semakin bermutu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mah nggak akan memberi nasihat, apalagi ceramah, ya, karena nanti yang benar-benar kiai itu yang beliau-beliau itu. Kalau saya itu masih santri senior, ya kan, masih santri senior, dan sampai hari ini saya masih agak belum move on.
perasaan campur aduk, karena baru saja ditinggal guru tersayang, yang paling saya muliakan, yang paling saya agungkan, karena saya belajar alif-alifan, sehuruf dua huruf, tahu Al-Fatihah, itu dari beliau. Tidak sakit, tidak ada tanda-tanda beliau mau meninggalkan kami semuanya. Lagi ngobrol kemarin malam Ahad, malam Senin malam Ahad, Ahad malam Senin, lagi ngobrol jam 8:30, tiba-tiba tersedak, bukan lagi makan, tiba-tiba dalam hitungan menit sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin saya langsung meluncur ke Cirebon, Hadratus Syekh Buya Kiai Muhammad Nawawi Umar Saleh Kempek. Beliaulah yang pertama kali menancapkan doa untuk pesantren Tahfidz Al-Azkar. Dan kemarin 2024 awal pun beliau hadir lagi untuk menanamkan peletakan batu pertama pembangunan masjid. Alhamdulillah masjidnya udah jadi. Besar harapan kami. Tahun ini pun beliau bisa hadir kembali untuk berdoa ketika masjid udah jadi. Allah sudah memanggilnya kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru tadi pagi malam lah kami kembali dari Cirebon. Kepengennya sih agak lama di sana. Tapi ingat, kalau Ibu Ida mengingatkan jangan lupa besok. Ya insya Allah saya hadir. Akhirnya saya bismillah, hormat ibu-ibu yang sedang melaksanakan acara halal bihalal di majelis taklim ini, mudah-mudahan hadirnya saya Allah ridhoi dan memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya yang saya butuh banget itu saya, karena berbulan-bulan sampai 1 tahun sering banget menyampaikan, katanya sih memberikan nasihat, mengambil dari kitab dulu Irsyadul Ibad Hatam. Subhanallah, luar biasa. Ibu-ibu terlalu berani, pengennya ngaji akhlak yang agak berat, mintanya kitab Bidayatul Hidayah. Nggak apa-apalah, yang penting ngaji dulu. Setelah ngaji sudah bisa diamalkan atau belum, pelan-pelan. Karena untuk mengamalkan apa yang sudah kita tahu itu tidak mudah. Bertahun-tahun kita berinteraksi, pasti ada kalimat, ada ucap, ada sikap yang mungkin tidak berkenan di dalam hati sanubari ibu-ibu jamaah majelis taklim. Tentu yang terbaik adalah saya harus memohon ridhonya, memohon ikhlasnya untuk memaafkan apa yang menjadi kekhilafan, kesalahan, atau mungkin bahkan dosa. Apakah seorang guru punya dosa sama santrinya atau jamaahnya? Ya pasti punya. Atau sebaliknya, jamaahnya kadang pun punya dosa. Apa bisa? Dosa itu nggak mesti, jangan dibayangin dosa yang besar saja, Bu. Dosa itu jadi tatapan yang meragukan itu bisa jadi dosa. Dari senyuman pun bisa jadi dosa. Maka dalam kesempatan yang luar biasa indah ini, saya ingat apa yang didawuhkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa pernah berbuat keliru, salah, atau bahasa ekstrimnya pernah menzalimi saudaranya, maka hendaklah ia segera meminta halal kepada orang yang pernah dizalimi itu, atau kepada siapa saja yang pernah kita berbuat salah. Jangan terlambat, jangan telat, ditunda-tunda sampai kemudian dinar, dirham, harta, kekayaan tidak ada nilainya lagi untuk menebus kesalahan, kezaliman atau dosa kita. Kalau telat sampai dibawa mati belum minta halal, bahayanya pas nanti di yaumul hisab dituntut tuh kebaikannya kita diambil kepada mereka yang pernah kita zalimi. Ketika sudah tidak lagi ada kebaikan yang bisa diambil untuk orang yang sudah pernah kita zalimi, maka keburukan orang yang pernah kita zalimi akan diambil dan dilemparkan kepada kita.
Nah, itulah yang di dalam hadis yang lain disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut. Maka pentinglah momentum halal bihalal ini untuk mencari ridha, meminta halal kepada sahabat, teman, saudara, tetangga. Sangat-sangat penting. Subhanallah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kemudian meminta maaf atas kesalahan tersebut. Seseorang itu biasanya berat untuk mengatakannya. Untuk mengakui itu berat. Kalau salah-salah momentum, salah-salah tempat, biasanya malah jadi tambah besar fitnahnya. Sekali lagi, mengakui salah, kemudian meminta maaf atas sebuah kesalahan, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka subhanallah, betapa orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita dulu sangat cerdas luar biasa. Tadi dikatakan oleh MC atau yang memberikan sambutan tadi. Halal bihalal itu yang ada di Indonesia. Di tempat lain mah nggak ada. Betul. Itulah hebatnya ulama kita, Bu. Karena untuk mengakui salah, mengakui dosa, dan meminta maaf atas salah dan dosa itu nggak mudah. Maka dibikinlah momentum yang ketika orang mengaku salah, minta maaf pun berasa ringan. Kemudian yang dimintain maaf untuk memaafkan, memberikan halal pun tidak mudah. Tapi di momentum halal bihalal semuanya jadi ringan, semuanya jadi mudah. Yang satu minta ridhonya, mohon maaf ya lahir batin. Yang sebaliknya, saya juga mohon dimaafkan lahir batin. Kalau dulu orang tua plus malah dunia akhirat. Cuman yang paling ringan memang kita hidup di Jakarta dan sekitarnya. Cukup ketemu di majelis taklim begini, halal bihalal, salaman, selesai. Kalau di kampung saya beda, Bu. Kebetulan kemarin itu saya mudik. Biasanya nggak pernah mudik ketika lebaran. Biasanya setelah lebaran baru mudik. Kalau di Jawa, khususnya di daerah, itu harus bersimpuh dulu, yang muda kepada yang tua, anak kepada orang tua, istri kepada suami, terus ngaku dulu kesalahannya. Kemudian yang diminta maaf sebaliknya saya juga banyak salah, banyak keliru, banyak dosa, sering ngomelin kamu, mohon dimaafkan ya dunia akhirat. Begitu. Itu bukan hanya sambil berdiri, mohon maaf ya, mohon maaf, enggak laku yang begitu. Di daerah enggak laku, dibilangnya su'ul adab, datang sowan, minta dengan hormat, bahkan bersimpuh. Bener nggak? Yang orang Jawa mana yang orang Jawa? Yang orang Sunda sama aja. Subhanallah. Tapi di lingkungan kita masih kayaknya rada lebih ringan lah. Saya nggak sebut lebih ringan lah, sebut saja begitu. Jadi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting kita meminta halal. Dan setiap kali kita ketemu, jangan pernah kita berat untuk bersalaman. Karena lewat salaman itulah Allah akan merontokkan kita punya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu, setelah bertemu berjabat tangan, bermusafahah, itu namanya jabat tangan. Maka illa ghufir lahuma, Allah akan mengampuni dosa keduanya qabla ayyaftariqa, sebelum mereka berpisah. Subhanallah. Jadi nanti di akhir acara kan kita ada musafahah ya Bu ya. Nah itu, yang ikhlas, yang ridho minta maaf, dan kita pun yang ikhlas, yang ridho memaafkan. Jangan kayak orang-orang yang nggak jelas, Bu. Gak akan aku maafkan. Kan gitu, ada yang begitu ya. Kita minta diampuni dosanya sama Allah, tapi kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu namanya nggak jelas itu. Nggak jelas aja lah saya daripada ngomong dengan kalimat yang lain. Kan ada orang yang saking apanya lah wallahu alam, susah untuk memaafkan orang lain. Tapi dia berharap dapat ampunan dari Allah. Itu keliru. Baik, paling akhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, tetaplah istiqomah menjaga amaliyah kita yang sudah kita tingkatkan
sepanjang bulan Ramadan kemarin. Istiqomah menjaga sholat berjamaah, istiqomah tadarus Al-Quran, istiqomah peduli sama orang-orang yang tidak mampu, istiqomah amal ibadah yang luar biasa. Tahajudnya, qiyamul lailnya terus dijaga. Karena itulah yang paling penting. Jangan sampai kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ketika bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan kemudian melehoi lagi. Tahu melehoi Bu ya? Karena apa? Bi'sal qaumil la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Inna sholihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sunnata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jadi jangan rajinnya cuma di bulan Ramadan, sepanjang tahunlah kita rajin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, umur kita itu tidak lebih lama dari kita hidup di kuburan. Di barzah maksudnya, Bu. Bukan di kuburan mahen. Umur kita di dunia ini tidak lebih lama daripada umur kita di kuburan. Imam Syafi'i radhiyallahu an, hidupnya cuma 53 tahun. Beliau itu dilahirkan antara tahun 200 Hijriah. Berarti beliau itu di barzah udah berapa tahun? 1300 tahun. Iya, Imam Syafi'i. Walaupun 1300 tahun yang lalu beliau lahir, kita masih kenal karena kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Lah kita, siapa yang mau kenal? Wallahu a'lam. Maka istiqomahlah. Dan saya kasih tahu Ibu, kalimat terakhir ini boleh dicatat. Istiqomah yang paling sulit itu apa sih? Bukan cara berpakaian. Istiqomah berpakaian tetap berhijab itu mah gampang. Istiqomah yang sulit itu bukan rajin ke majelis taklim. Itu juga gampang. Tapi istiqomah yang paling sulit adalah menjaga hati ketika kita sudah rajin sholat 5 waktu. Ketika kita sudah rajin datang ke majelis ilmu. Ketika sudah rajin ibadah-ibadah yang lain. Tetap kita punya hati. Tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Itu. Perlu diulang. Saya ulang sedikit. Istiqomah yang paling sulit adalah bukan cara berpakaian, bukan rajin pergi ke majelis taklim. Istiqomah yang paling sulit adalah menjaga hati agar kita tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang harus dijaga selamanya biar kita termasuk menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Sebelum MC bilang begini, sudah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini masjid raya, namanya Asmaul Husna, telah berlalu dari hari raya. Kepada Bapak Ibu, mohon maaf semua. Ini kalau nggak biasa mantun memang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalawatullahi wassalamu ala khairi khalqillah
nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Haji Slamet selaku wakil daripada Majlis Raya Asmaul Husna, para asatidzah al-afadhil, Kiai Haji Juhaidi, guru kita, ayah kita, orang tua kita, Ustaz Abdul Aziz Al-Hafidh, Ustaz Hambali, insyaallah Ustazah Heni, Ustazah Murniati, namanya tahu tapi orangnya belum pernah tahu. Jadi mohon maaf lama di sini, saya namanya sering terdengar tapi belum pernah berjumpa. Alhamdulillah silaturahim hal bihalal ini menjadi sarana silaturahim. Ketua panitia, Bu Elita, para eyang, semuanya yang kami tidak sebutkan persatu namanya, para bunda, segenap pengurus Majelis Ta'lim Ummahat Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita semuanya yang datang di hari ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah SWT. Pulang dari tempat ini bukan membawa berkat. Pulang dari tempat ini mudah-mudahan semua kita, dosa kita terampuni oleh Allah SWT. Amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, para asatidzah yang senantiasa kita muliakan, saya akan menyampaikan lanjutan dari apa yang guru kita Ustaz Abdul Aziz sampaikan. Ibu-ibu yang kami muliakan, Ramadan itu bagi kita udah langganan dalam hidup. Ada yang sudah mengalami Ramadan selama 50 kali. Bahkan kalau di sini makanya udah lebih semua nih 50 kali Ramadan. Ada yang sudah 60 kali Ramadan. Ada yang sudah mungkin 70 kali mengalami Ramadan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita kembali dan kembali lagi seperti kita tidak pernah menyelami, tidak pernah mengalami pelatihan, pendidikan, penggemblengan di bulan Ramadan? Para yang pada bulan yang muliakan, yang sulit daripada apa yang kita dapatkan dari bulan Ramadan itu, ini kami menyampaikan pesan ulama supaya saya secara pribadi dan Bapak Ibu yang muliakan kita bisa melanggengkan tujuan daripada surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Para yang bulan memuliakan, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kayaknya temannya beliau nih, Ustaz Hambali. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab beliau yang masyhur, salah satunya namanya kitab Lataiful Ma'arif, begini Ibu yang memuliakan. Para salafus soleh, orang-orang soleh dahulu itu, kalau sudah selesai bulan Ramadan, maka mereka itu terus berharap, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah terima ibadah siamnya, qiyamnya, tilawahnya, sodakohnya, apapun yang dilakukan di bulan Ramadan selama 6 bulan itu berdoa agar Allah menerima, mengabul, meridhoi amalan-amalannya di bulan Ramadan. Jadi dimulai dari bulan apa tuh? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal. Mulai setelah Rabiul Awal sampai ketemu lagi Sya'ban, masuk lagi Ramadan, apa yang para salafus saleh minta? Agar Allah sampaikan usia mereka ke bulan Ramadan berikutnya. Kita sering mendengar doa yang masyhur kalau sudah menjelang bulan Rajab, Sya'ban,
Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang-orang salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu itu minta doanya dari bulan Rabiul Tsani sampai dengan menjelang Ramadan. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, berkaitan dengan itu, habis sholat, jangan lupa nih bulan-bulan ini nih, sebagaimana ditradisikan oleh orang-orang saleh dahulu tuh, doa kita itu dimuliakan, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahajjudana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Nah, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu lalu menjadi alumni dari puasa, menjadi muttaqun, menjadi orang bertakwa, gimana cara memaintenance-nya, gimana cara menjaganya. Maka ibu-ibu oleh-oleh dari pertemuan pagi ini secara singkat ada 4 nasihat ulama. Ini nasihat bagi saya pribadi khususnya, kalau ada manfaatnya bagi kita semuanya. Pertama, ibu muliakan, apa katanya itu? Syadidul muhasabah li nafsihi, agar nilai-nilai Ramadan yang ada itu bisa langgeng terus meskipun intensitasnya mungkin tidak seperti Ramadan. Ibu kalau di bulan Ramadan sholat wajib kita kan yang 5 waktu itu 17 rakaat. Kira-kira kalau sholat sunnahnya berapa itu? Sholat sunnahnya berapa? Jawabannya benar tuh, banyak. Jadi kalau jawabannya banyak, udahlah gak usah ngitung. Subhanallah, gak usah ngitung. Nah, barangkali di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ini tidak seperti di bulan Ramadan yang lalu. Tapi jangan sampai drastis perpindahannya, itu perubahannya. Di bulan Ramadan ada qiyamul lail, maka di bulan-bulan selanjutnya ada qiyamul lail meskipun jumlah dan tadi itu intensitasnya mungkin tidak seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita khatam Quran. Ibu-ibu, yang khatamnya 5 kali sopo ini? Halo? Yang 5 kali khatam Quran? Pasti ada, cuma tawadu. Mungkin 4, mungkin 3, mungkin 2, atau bahkan mungkin cuma 1. Alhamdulillah. Karena Imam Syafi'i, sebagaimana beliau tadi Kiai Aziz sampaikan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ibu-ibu yang kami muliakan, kalau bulan Ramadan tiba, disebutkan dalam sejarah itu, beliau itu khatam Qur'annya dalam 1 bulan 60 kali. Masya Allah, 60 kali, siang sekali, malam sekali. Roman-romannya nih kalau kita khatam Quran sehari sekali kagak apa-apa, itu dari pagi ke pagi. Kita jauh dari itu. Paling tidak ibu-ibu yang kami muliakan, tilawah Qurannya sehari pagi minimal 1 halaman. Enggak seperti bulan Ramadan. Paling tidak mengawali kehidupan kita di pagi hari dengan tilawatul Quran. Tadi pesannya apa? Syadidul muhasabah li nafsihi. Harus betul-betul berhitung, hari ini aku sudah melakukan apa? Sudah berapa banyak ayat yang saya baca? Tadi kata beliau kan, kata Ustaz Aziz, jangan cuma di bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan, la takun ramadhaniyan, bal kun rabbaniyan. Jangan hanya menjadi orang-orang rabbani. Mohon maaf, jangan jadi orang yang Ramadhani. Apa Ramadhani? Yang semangat beribadahnya cuma di bulan Ramadan. Pertama kata ibu, baca Qur'annya minimal 1 halaman.
Syukur-syukur 1 juz. Modelnya ibu-ibu ini udah biasa, pagi 1 juz, malam 1 juz. Masya Allah. Ini paling cepet kan juz 30. Bu, seindah-indah, sebagus-bagus zikir itu adalah membaca Al-Quran. Bukankah guru-guru kita kalau mau tahlil itu afdhalul zikri ba'dal Quran, sebaik-baik zikir setelah baca Quran baru la ilaha illallah. Maka ayo saya mengajak nih ibu-ibu yang kami muliakan nih. Kalau saya pernah menyampaikan dalam pengajian saya di sini. Apa itu? Dalam seusia kita, seumur-umur kita, saya mengajak diri saya pribadi, pernahlah sekali dalam seumur hidup kita menghatamkan Al-Quran waktu lagi sholat. Halo, Bu? Ulangi lagi nih. Di dalam seumur hidup kita yang kelak nanti dikasih oleh Allah 70 tahun kah 80 tahun, kalau bisa sekali pernah khatam Quran di dalam sholat. Tapi jangan pikir sekali sholat sampai khatam. Waduh, gempor itu mah nggak bisa. Dicicil. Bu-ibu yang kami muliakan. Nih, saya pernah nasihatkan kepada jamaah-jamaah yang lain dan ternyata juga banyak yang mempraktikkan. Sekarang ini kan mana? Bisa kalau di sini ada ya? Oh, nggak ada ya. Itu kan ada telekan tempat Quran ibu nih. Tempat Quran tuh yang tinggi tuh segini nih. Gitu ya. Nih saya praktekkan begitu tuh. Beli Quran yang besar, di rakaat pertama sebelah kanan, rakaat kedua sebelah kiri. Baca paling tidak waktu tahajud nih, Kalau tahajud kita semalam itu 11 rakaat. 10 rakaat dibaca untuk itu. Rakaat pertama kanan, rakaat kedua kiri. Maka satu malam beri kita setengah juz. Berarti dalam 2 bulan kita hatam. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti memanggil. Biasanya beliau dibacakan oleh Kiai Aziz nih. Nanti di akhirat Allah akan mengundang, akan mengajak orang-orang yang dulu membaca Quran. Apa katanya? Iqra warattilil Quran fa inna manzilataka fi akhir ayatin rattaltahu fid dunya. Baca Al-Quran sebagaimana dulu kau baca di dunia, karena tempat akhirmu paling tinggi nanti di akhir ayat yang kau baca. Berarti paling enak bacanya surat Al-Nas terus dong. Bukan itu. Ini memang syarahnya banyak ulama mengatakan itu ditujukan kepada hafidz Quran, tapi mengatakan tidak hafidz Quran saja. Orang yang paling banyak menghatamkan Quran maka akan lebih tinggi derajatnya. Masya Allah. Ini baru pertama, udah cukup ya Ustaz? Udah cukup ya? Hah? Udah. Baru pertama nih, masih ada 3 lagi nih. Kedua kalau gitu biar kita cepetin. Kedua ibu-ibu yang muliakan. Apa supaya langgeng nilai-nilai Ramadan yang ada pada diri kita ini di luar bulan Ramadan? Yang kedua apa? Tarikun lisyahawat. Apa itu? Kendalikan syahwat kita. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mengendalikan makan, minum, meskipun halal milik kita, kita beli, kita masak sendiri, tapi belum beduk berbunyi, belum adzan berkumandang, nggak berani tuh nyoba. Kecuali kalau muadzinnya lupa. Jadi di bulan Ramadan kemarin kita pernah ceritakan itu, ada kali muadzinnya itu merbotnya kakek-kakek, jam 5:15 udah azan. Dia pikir jam 6:15. Awal-awal Ramadan kita kan jam 6:15 tuh maghribnya. Lah kita lagi ngumpul-ngumpul nih sama santri di rumah, tiba-tiba jam 5:15 udah azan. Pas tengok, waduh, baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berhenti tuh azan. Dia baru nyadar kali, atau diomelin orang. Tarikun lisyahwat, tinggalkan, kendalikan syahwat. Syahwat apa saja dalam konteks yang negatif. Karena syahwat itu ibu-ibu yang kamu lihat kan terambil dari kata syahia, yasha.
Apa artinya? Senang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Syadidul hadr lis-saghair walal kabair. Kata ulama, ayo bentengi diri dengan sungguh-sungguh. Apa? Agar jangan coba-coba untuk masuk kepada perbuatan yang dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah mengatakan, la saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dosa kecil itu terus diteruskan, dilanggengkan, maka menjadi dosa besar juga akhirnya. Ibu-ibu yang kamu lihatkan, yang pertama tadi apa? Halo? Yang pertama tadi apa? Syadidul muhasabah li nafsi. Lebih harus banyak bermuhasabah, berhitung. Yang pertama, berhitungnya gimana? Hari ini ya Allah aku sudah lakukan kebaikan apa? Keburukanku apa? Lebih banyak mana? Berhitung, menimbang diri. Tadi yang kedua, tarikun lisyahwat. Kendalikan syahwat kita. Yang ketiga, syadidul hadr. Syadidul hadr minas saghair walal kabair. Harus bentengi kuat dari perbuatan dosa yang kecil apalagi yang besar. Dan yang terakhir, musari'un lil khairati wal ibadat. Segera, bersegera, bercepat-cepat. Apa? Kalau ada undangan kebaikan, ada anjuran kebaikan, ada panggilan kebaikan, ada ajakan teman dan kebaikan, segera. Masya Allah, termasuk pengajian kita nih di Asmaul Husna. Pengajian kita dari mulai hari apapun, Senin ya, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Masya Allah, udah komplit paketnya nih. Senin capek habis liburan, Selasa aduh ada yang undang rujakan, Rebo datang ke rumah temen, Kemis padangan. Lah kapan pengajiannya? Tuh, tadi dibacakan oleh qari kita itu, gitu ya. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT, termasuk orang-orang yang mampu melanggengkan kebaikan ibadah kita bukan saja di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Usi wa taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nasiruddin atas tausiahnya. Seperti apa yang disampaikan Ustaz Nasiruddin, insya Allah kita tetap istiqomah dan semangat dalam beribadah. Selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Juhaidi. Kepada Ustaz Juhaidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khusus yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Asmaul Husna Bapak Selamat Riyadi, rekan-rekan para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu karena saya bukan tugas untuk absen, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ini ustadz-ustadzah muda-muda semua ini yang udah aki-aki. Iya, mana nggak sebut aki-aki? Cucu saja udah 16 kan aki-aki. Kalau cucunya satu aki, cucunya 16 aki-aki. Umur dan minyak 71. Tapi perasaan saya masih 25. Nggak tahu nih. Apalagi kalau lihat dan ini kan rasa 25 aja gitu. Walaupun ada eyang-eyang juga gitu kan. Pada kesempatan yang berbahagia ini singkat-singkat saja waktu 20 menit ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru di Masjid Umat Asmaul Husna inilah yang sekian banyak narasumber atau para ustadz-ustadzah yang memberikan materi setahun sekali dikumpulkan. Yang lain saya sering menyampaikan saran, termasuk khatib-khatib itu dewan-dewan keumuman masjid, saya biarkan setahun sekali kumpulkan ke khatib yang tugas di situ. Ini khatibnya belum Pak Selamat. Kapan-kapan khatibnya dikumpulkan. Bisa saja nanti ada masukan dari khatib-khatib kepada DKM untuk kemajuan. Ini alhamdulillah sudah saya ingat-ingat semenjak dari awalnya Umat Asmaul Husna tetap halal diadakan. Alhamdulillah. Ini luar biasa, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tidak termasuk yang disinyalir oleh baginda Rasul. Kata Rasulullah, isnani la yabduru ilaihi ma yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia, baik itu kelompok manusia lanang maupun wedok, laki maupun perempuan, la yabduru ilaihi ma, Allah tidak akan memandang kepada dua kelompok manusia tadi. Kenapa Allah enggak mau memandang? Nek Allah, sebel Allah, marah Allah dengan dua kelompok manusia tadi. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan. Amin tuh. Wah, diajak untuk main aminnya. Jangan ya. Amin ya. Mudah-mudahan dua kelompok ini jangankan dua-duanya, satu pun jangan ada. Siapa dua kelompok manusia yang Allah benci nanti di hari kiamat, tidak mau memandang sama sekali, kata baginda Rasul. Padahal pandangan Allah kepada hambanya adalah pandangan rahmat, sayang, dedehnya, tresno. Tapi ini nggak mau dia melihat Allah, saking enaknya. Pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan duduluran, punya sedikit sengketa, nggak mau nyambung lagi. Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Saya katakan nggak ada. Kalaupun umpamanya ada, mudah-mudahan sebabnya halal bihalal ini begitu diucapkan kita mohon maaf ketika bermusyawarah tanpa disebutkan satu persatu kesalahannya. Mudah-mudahan Allah lubarkan, Allah bebaskan dosa antara kita dengan kita.
Jangan sampai nanti kalau dosa terbawa mati, kata Ustadz Abdul Aziz tadi, katanya nanti akan ditagih di pengadilan Allah. Jadilah kita hamba Allah yang bangkrut alias muflis. Na'udzubillah min dzalik. Putuskan silaturahmi jangan dianggap sepele. Berat itu memang, Bu. Kalau umpamanya ibu pernah ada sengketa dengan teman, menyakitkan betul-betul, sampai ada ungkapan, demi Allah saya tidak akan injak lagi ke rumah dia. Jangan sampai seperti itu. Allah saja yang menciptakan kita punya sifat Ghafurur Rahim, pengampun lagi maha penyayang. Kenapa kita tidak memaafkan? Satu, ya, mudah-mudahan tidak ada sekecil apapun sengketa atau gesekan antara kita dengan kita itu, maka minimal hari ini bebaskan. Yang kedua yang Allah sangat benci adalah wajarus su'i, tetangga yang busuk hatinya. Bukan hatinya busuk, ada penyakit jasmani. Busuk hatinya artinya begini, tetangga yang punya nikmat kita tidak senang dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada tetangga kita. Seharusnya kita kan dalam ajaran kita, Ibu, kalau tetangga kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan, kita datang kepadanya, ucapan apa? Tahniah, tahniah, tahniatun. Artinya ucapan apa kan ya? Ucapan rasa senang. Ucapan rasa senang, tahniah. Kalau tetangga kita, saudara kita dapatkan musibah atau bencana, kita datang, namanya takziah. Beda tipis. Iya, beda tipis. Kalau teman kita dapatkan kenikmatan kayak kita diundang oleh saudara kita, nikahkan anaknya, kita kan ucapan selamat. Bukan hanya kepada Pak Selamat saja ucapannya. Ucapan selamat itu tahniah namanya. Ucapan selamat. Kalau kebetulan ini kan kita penting ini ucapan tahniah itu. Pokoknya di mana saja dan kapan saja teman kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan, kita datang ucapan tahniah, ucapan selamat. Kalau umpamanya teman kita dapatkan musibah, kita datang ucapan berbelasungkawa, namanya takziah. Kapan saja, di mana saja, nikmat apa saja yang didapatkan oleh saudara kita. Misalnya Ustadz Hambali, Ustadz Mami Hambali punya rezeki, punya kenikmatan, diam-diam ternyata punya pos 2, misal Bu, bukan doain, misal. Kira-kira Ustadz Abdul Aziz datang ke Ustadz Hambali mengucapkan apa? Selamat kan? Selamat punya pos 2 karena dapat nikmat. Ya, bagaimana Ibu kira-kira? Ya sama, selamat Pak. Gitu seharusnya. Selamat Pak, memang Anda hebat, memang laris, selamat dapat pos 2. Itu Ibu. Kedah nama Ibu kita, kedah nama gitu kata Saudara Ustaz Hambali gitu, kasih kuring nyarios itu. Pada saya ngomong begitu, itu ajaran Islam begitu. Tapi kadang-kadang kita ya, kalau orang dapatkan nikmat kita yang enggak senang, nah itu namanya busuk hatinya. Harus ucapan selamat. Baik Ibu, Bapak dan jamaah rahimakumullah, ini mukadimahnya. Nah, sekarang lanjutannya. Ini baru mukadimah. Tinggal 10 menit lagi. Kita 1 bulan memasuki Syahrul Imtihan. Kan bulan Ramadan, Bu, banyak sekali namanya. Disebut Syahrul Mubarak. Apa Syahrul Mubarak, Bu? Bulan penuh berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair,
tambah-tambah kebaikan. Biasanya enggak ketemu kurma, ada kurma. Biasanya enggak ada kolak, ada kolak. Biasanya enggak pernah sholat sunnah sekian banyak, dengan Ramadan banyak kita sholat sunnah. Biasanya jarang ketemu teman, sering ketemu teman. Mubarak luar biasa, syahrul mubarak, syahrul Quran, karena diturunkannya Al-Quran. Ada lagi syahrul maghfirah, bulan penuh pengampunan. Mau minta, mau tidak minta, yang penting kata Nabi, kau di bulan Ramadan, pertama soma, kedua koma. Soma artinya sholat, soma artinya puasa, koma artinya sholat sunnah tarawih. Dua ibadah ini menjadi jembatan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan disebut syahrul maghfirah. Yang terakhir, Ramadan disebut juga syahrul imtihan, bulan diklat. Apa diklat, Bu? Pendidikan dan latihan. Dididik oleh Ramadan, dilatih oleh Ramadan, dididik banyak baca Quran, dididik banyak takarub kepada Allah melalui sholat, dididik dengan puasa, bermacam-macam didikan di bulan Ramadan. Maka harapannya sesuai dengan tuntunan Allah, la'allakum tattaqun. Berarti harapan Allah, Ibu, setelah keluar dari bulan pendidikan 1 bulan, maka menjadi mutakin kita. Nah, kan begitu. Kalau umpamanya Ibu termasuk salah seorang karyawan di satu perusahaan atau di satu lembaga, diadakan pendidikan, diadakan penataran atau pelatihan tadi, biar habis biaya sekian banyak, tidak mengapa, kata direktur perusahaan tersebut. Yang penting selesai diklat, kinerja meningkat. Begitu juga Ramadan sebenarnya begitu. Begitu selesai diklat, maka kita mendapat sertifikat muttaqin. Ketahuannya muttaqin atau tidaknya bukan ketika didiklat. Persis Pak Ibu, sama dengan haji atau umroh. Haji atau umroh, tahu hajinya itu mabrur bukan ketika di Mekah Madinahnya, bukan. Kadang-kadang kita hanya bercerita, wah saya alhamdulillah ketika haji banyak mendapatkan pertolongan, banyak dapat ini, dapat itu, terus diceritakan kebaikan-kebaikannya. Padahal mabrurnya seorang hajjah, seorang hujaj adalah ketika setelah selesai ibadah haji ada peningkatan kebaikan-kebaikannya. Sama Ramadan juga demikian. Makanya selesai Ramadan mudah-mudahan kita jadi muttaqin. Bagaimana orang muttaqin itu? Allah nyatakan dalam Ali Imran 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Pembukaannya, bersegeralah kamu sekalian menuju pengampunan Allah dan surganya Allah. Berarti ini Ibu Bapak, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa kita ada dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, segera bertaubat. Sesuai dengan perintah Rasul, ajilu bisolah qoblal faul wa ajilu bisolah bitobah qoblal faul, qoblal maut. Kembali, segeralah kita bertaubat, segeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita punya dosa. Makanya Allah katakan sari'u ay sabiqu, berlomba-lombalah kita untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhus samawati wal ardh, yang luasnya surga bagaikan luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan surga bukan untuk kiai, bukan untuk ustaz, tetapi lil muttaqin. Biarpun Ibu tidak disebut ustazah, biarpun Ibu bukan sebut bu nyai, tapi kalau menjadi muttaqin akan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa muttaqin? Allah lanjutkan ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang muttaqin kata Allah, orang yang selalu menafkahkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini kalimatnya fi'il mudhari, yunfiquna. Artinya fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang. Berarti yunfikunnya itu bukan sekedar di bulan Ramadan saja. Makanya tadi dikatakan oleh Ustadz yang dari depan tadi, jangan jadi hamba Romadiun katanya. Jangan kita banyak ibadah di bulan Ramadan saja. Sebenarnya itu Ramadan banyak waktu latihan. Setelah dilatih terus kita yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dua situasi, sarra dengan dharra, di kala lapang, di kala sempit. Kalau ibu berinfak bersedekah di kala dompet kembung, nggak aneh. Baru keluar dari bendahara juru bayar kalau dia seorang karyawan, lalu berinfak bersedekah, nggak aneh. Namanya kan fisarro. Tapi ketika dharra, lihat-lihat itu dompet ketika ibu mau berangkat ke pasar hanya 100.000 adanya uangnya. Padahal sudah dihitung mau beli ini, jadi uang 100 itu kemungkinan tidak cukup atau kemungkinan pas-pasan. Begitu mau melangkahkan kaki dari rumah, datang orang yang mau bawa emas menyatakan minta sumbangan untuk masjid. Mampu nggak membagi uang 100 tadi untuk disumbangkan ke pembangunan masjid? Itu yang lebih hebatnya, luar biasa. Nah ini kalau lagi ekonomi lapang bu, nggak aneh. Coba kalau lihat kita, pertama lihat Rasulullah, atau pertama lihat sahabat Rasul bernama Syauban. Syauban itu kalau mau berangkat ke masjid suka bawa bekal. Karena jauh perjalanannya, bukan kayak kita hanya beberapa meter saja, hanya beberapa menit saja. Perjalanan 3 jam menurut satu riwayat. Ketika di perjalanan, ya, bertemulah dengan seorang kakek. Kakek tadi tangan kiri memegang perut, tangan kanan nyodorkan, disodorkan kepada Syauban, minta sedekah karena dia lapar. Ingat Syauban dalam rangselnya, dalam tasnya ada sepotong roti. Dia ambil roti tersebut, dia bagi 2 roti, berikan kepada pengemis sepotong, dan sepotongnya simpan lagi karena untuk bekal dia perjalanan menuju masjid. Pisang, iwak dharra, dikala dia membutuhkan, tapi dia masih pandai berbagi. Satu. Yang kedua, Syauban, apa dia? Ketika berangkat ke masjid selalu pakai jaket, pakai gamis seperti gini, pakai jaket, bukan jas, jaket. Tujuan jaket adalah untuk menutupi kotoran-kotoran yang datang, atau untuk menjaga dikala udara panas atau dingin. Ketika itu datang kakek-kakek berpakaian compang-camping, dia menggigil kedinginan, maka Syauban buka itu jaketnya, sedekahkan kepada si kakek tersebut. Apa yang terjadi ibu? Ketika satu subuh ditanyakan Rasulullah, saudara-saudara, kemana saudara kita Syauban, kok tidak kelihatan? Ternyata Syauban subuh itu tidak datang. Kemudian Syauban kemudian bagi Rasul ngajak kepada jamaahnya untuk nengok. Sampai ke rumah Syauban, maka jelas kata istrinya, suamiku kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ada 2 ungkapan yang saya tidak paham betul katanya. Apa itu 2 ungkapan? Yang pertama, kenapa enggak aku berikan semua ya? Yang kedua, kenapa aku berikan gamisnya, bukan hanya jaket bututnya saja? Ternyata kata Rasulullah, biarpun jaket butut, biarpun sepotong roti, karena sedekahnya tepat sasaran kepada orang yang sangat membutuhkan, maka nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti infak sedekah pun jangan asal-asalan kepada siapa yang memang sangat membutuhkannya. Sama halnya kepada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, my father is dead. So terjemahkan, ya Rasul, my father is dead.
wasiat, bapak saya meninggal ya Rasul, wa taraka malan katsira, meninggalkan harta banyak, walam yusi biha, tapi enggak pernah wasiat sedikit pun. Bisakah kau sedekah untuk atas namanya? Maka kata Rasulullah SAW, bisa. Sedekah apa yang paling afdal? Sakyul ma, sedekah air. Berarti sedekah air sedekah yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makanya mudah-mudahan setelah Ramadan kita akhiri, maka melekatlah pada diri kita suka berimpak dan bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah barangkali satu permasalahan ciri-ciri orang muttaqin yang mampu bersedekah di kala lapang maupun di kala sempit. Inilah barangkali masih banyak sebenarnya, nanti dilanjutkan di kajian-kajian berikutnya ya. Ada lagi kita menjadi orang pemaaf, ada lagi kita salah, kita kemudian minta ampun pada Allah, dan termasuk terakhir nanti adalah termasuk ada di situ, maka kita semua harus betul-betul mengakui kesalahan kita dan kembali kepada Allah, tidak membawa dosa dengan sesama. Saya kira jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya salah diingatkan oleh MC, sudah habis waktunya katanya, pada dihitung oleh saya baru pas ini, jam saya baru pas. Berbeda hisapnya MC, hisap dengan saya. Tadi yang lain enggak diingatkan, saya harus diingatkan ini karena sayangnya dengan saya takut berlebihan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, terutama ke jamaah yang bisa kajian hari Jumat materi fikih, baik fikih ibadah mau fikih muamalah. Apabila ada ungkapan kurang berkenan, sudilah kira membukakan pintu maaf yang selebat-lebatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Juhaidi atas tausiahnya yang telah disampaikan. Insya Allah setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Magali. Kepada Ustaz Magali kami persilahkan. Dipetiknya di pagi hari. Ibu-ibu semoga jadi ahli surga. Nanti paling cantik jadi ratu bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan seblak, jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida yang selalu menempatkan saya untuk membaca doa. Nggak mikir, ngajarin materi gitu ya. Tapi amplopnya sama. Kalau kelihatan dari ustazah gitu ya, pulang juga bingkisan. Dewan guru, dewan kiai, dewan ustazah, para sesepuh, penasehat, kabayan yang sangat kami muliakan, bunda semua yang kami cintai. Di penghujung kita akan tenaga kepada Allah
lewat untayan doa yang dipanjatkan. Doa itu adalah suatu hubungan yang paling mesra antara kita dengan Allah. Ketika itu seorang laki-laki bertanya kepada beliau, sesungguhnya seperti apa hubungan kita dalam keakraban dengan Allah? Turun ayat surah Al-Baqarah ayat 186 yang terangkai dalam ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya kata Allah, aku itu dekat. Kedekatannya dalam jalinan ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seorang hamba berdoa meminta kepadaku, niscaya doa itu akan dikabulkan. Berarti ini doa insya Allah dikabulkan. Doa pertama, mudah-mudahan ditambah-tambah kebahagiaan dunia akhirat. Bahagia dunia itu kalau murah rezeki, mudah-mudahan murah rezeki. Kalau banyak rezeki itu manjangin umur. Banyak rezeki, panjang umur, sehat lagi. Semoga. Kemudian nanti setelah halal bihalal kita akan membuka lembaran baru, semangat lagi dalam ngaji. Ngaji terus, ngaji lagi. Apa? Ngaji terus, ngaji lagi. Yuk kita berdoa kepada Allah. Khusus dan tawadhu. Wasilah halal bihalal ini semoga Allah mendengar, melihat, menatap, mengangkat doa-doa kita, mengambilkan dengan kabulnya doa. Nasallallahu ijabah lihajatina wa niyatina wa maqasidina min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Bijahi wa bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hajatina wa niyatina wa maqasidina min hajati jama'atan bihadal maqam baina ya Rabbana bil khair. Amin ya Allah ya mujib as-sa'il. Amin ya Allah ya Ghafur Rahim. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabb, hamba selalu bersyukur dengan lubuk hati terdalam, penuh yakin Engkau adalah pemberi yang tanpa batas dalam cinta kasih-Mu kepada kami. Hingga saat ini berwajah, bertemu, berjabat tangan, duduk sibuk bersama, mendengar kalimat-kalimat penuh hikmah, ayat penuh pelajaran yang kami sambung dengan doa kepadamu dalam pujian ya Rabb, salawat dalam sanjungan. Dari segala niat maksud baik hajat kami ini, ya Rahman Rahimin yang Maha Kasih Maha Sayang, pengampun dosa, pemberi karunia, Engkau Maha Agung. Ya Rabb, makom ini jadikan makom yang mulia, makom yang Engkau berkahi. Oleh karena itu dalam doa kami, Allahumma la tada' lana bi maqamina hada. Ya Rabb, di tempat ini jangan Kau sia-siakan atas keberadaan kami. Zanban ila ghafarta, kecuali kalau di tubuh kami ini ada dosa besar kecil dari masa kami balik hingga saat ini, dosa itu bersihkan ya Allah sebersih-bersihnya. Kalau dosa kepadamu melalaikan titah perintah, mengabaikan kewajiban, ya Allah sempurnakan kami dengan keampunan dosa. Kalau dosa kepada sesama, kepada keluarga orang yang dicintai, kepada ayah ibu, apalagi kepada keluarga kerabat di antara kami yang selalu bersama di makam ini, di masjid ini, ya Rahman Rahimin, jadikan di
ujian, cobaan, kesulitan, kebingungan. Hanya Engkaulah yang akan melapangkan, menghilangkan, hilangkan semua kesulitan itu, ganti dengan kesenangan, kebaikan. Wala maridun ila syafaitah ya Rabb. Jika di balik tubuh yang lemah ini ada penyakit yang akan membuat kami tidak berdaya, atau ada yang sedang merasakan sakit itu, tiada obat sebaik-baik obat kecuali yang Kau hadirkan kepada kami. Sembuhkan yang sakit ya. Sakit lahir, sakit batin, sakit keluarga, sakit ekonomi, Engkau sebaik-baik penyembuh. Wala aiban ila syatarata, dan tiada keburukan yang akan menghinakan kami kecuali Kau akan menutupi di dunia ila akhir. Wala dainan ila qadaita, dan jika kami menghadapi hutang piutang, ya Rabb, selesaikan dengan cara pertolongan-Mu. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, dan tiada harapan yang baik dunia, hajat baik akhirat. Engkaulah yang akan memudahkan ya Rabb, bahagiakan, muliakan. Nawwir lana ya Rabbana qulubana bin nuri hidayati ma'rifatik. Di hati ini pancarkan cahaya hidayah yang akan menumbuhkan hati kami dalam iman, khusyuk dalam sholat, dan yakin dalam janji-Mu. Lebih-lebih ya Rabb, hati ini adalah hati yang bening, hati pemaaf, hati sabar, hati ridho, hati ikhlas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pada akhirnya kami berserah diri dengan tawakal kepada-Mu ya Rabb. Siapapun yang hadir saat ini, para guru kami, kiai kami, para asatidz, para pembimbing, pengurus majelis taklim, para sesepuh semuanya, pengurus masjid Raya Asmaul Husna, hamba-hamba-Mu ya Allah yang dengan pikiran, dengan waktu, dengan segala yang punya, dengan potensi, dengan ilmu, dengan materi, dipersembahkan di masjid ini. Balas dengan balasan surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikabul Allah di acara halalah, insyaallah penuh dengan kelapangan hati, dengan kepeningan, tidak ada sedikit pun roda. Di 3 majelis taklim kalau tidak salah, ketuanya, pengurusnya, jamaah semua, insyaallah wasilah acara muhalalah para semua mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Kami selaku pembina pemberi materi mengucapkan terima kasih kepada